Di tahun 1900-an di tanah Jawa Timur Indonesia, hiduplah seorang tokoh bernama Tirto Adisuryo atau yang biasa dipanggil Minke. Minke merantau jauh dari kedua orang tuanya demi menghindari peraturan-peraturan yang mengikat kas bupati dan petinggi daerah lainnya. Minke merupakan seorang yang cerdas, aktif mengkritik pandangan, dan sangat peduli terhadap hak-hak kaum pria. Di kamar Minke, Sampai sukanya Leo sama orang Belanda Irnet sampai menyepak fotonya. Mending Leo itu sama ayah kata pergi dari sini. Pergi kemana semua? Udah ikut saja yang aku apa itu kau sama orang Belanda yang di ruang tamu Annelies, Hei, stop! Oh iya, ini teman saya juga. Ini Robert. datanglah Annelies. Nama kamu tulis? Iya. Namanya kenapa? Ibuku juga orang Burundi. Dia orang Jawa. Annelies pun memperkenalkan tamu kepada sang ibu. Ma, perkenalkan, dia temanku. Namanya Minke. Perkenalkan, dia mamaku. Saya Nyanyi Nakasoro. Orang-orang sini tidak biasa memanggil nama Belanda dari Tanjung. Kamu bisa panggil saya dengan sebutannya. Minke, ternyata kamu sama seperti apa kamu berdua. Nyai itu sama seperti seorang Burundi. Kalau begitu, kamu bisa memanggil saya dengan sebutan yang lama, sama seperti yang tulis. Baik, Ma. Beberapa bulan telah berlalu. Ayah Annelies meninggal dibunuh dengan racun, dan hal itu membuat luka di hati Annelies. Namun luka tersebut perlahan sirna tergantikan dengan kebahagiaan. Pernikahan Minke dan Annelies berjalan lancar, dan mereka pun hidup bahagia bersama-sama. Setelahnya Minke dipercaya untuk menjalankan bisnis keluarga Annelies. Berkat kecerdasan dan kegigihannya, Minke berhasil membawa bisnis keluarga tersebut menuju puncak kejayaannya. Hingga suatu hari Minke dipanggil untuk datang ke pengadilan. Semuanya habis, Minke. Semua kita dan hasil Annelies diambil oleh Maugit si penjaga pintu. Tapi aku dan Annelies kan sudah menikah, Ma. Tidak, pernikahannya dianggap tidak sah. Mama tidak protes. Kau pikir apa yang Mama lakukan di pengadilan tadi, Minke? Jadi dengan surat-surat ini dia bisa menghancurkan hidup kita. Ya, Nak. Tiba-tiba Annelies jatuh pingsan karena memikirkan masalah yang dihadapinya. Catatan pengadilan Amsterdam tertulis bahwa Nyai tidak pernah menikah secara sah dengan Tuan Herman, dan Tuan Herman belum pernah menceraikan istri pertamanya. Dengan begitu, Maurice tidak punya hak atas Annelies. Benar sekali. Tetapi saya baru mendapat kabar dari Amsterdam bahwa istri pertama Tuan Herman mengajukan cerai kepadanya 5 tahun yang lalu, dan Tuan Herman mengabulkan permintaan itu. Artinya ia punya semuanya. Jadi saat si Maurice datang itu semua dusta. Dia bilang istrinya tidak pernah mengajukan cerai ke pengadilan. Mereka Belanda itu memang kurang ajar. Tiba-tiba Annelies pergi dan menangis di kamarnya.
sidang pun berlangsung. Berdasarkan bukti-bukti yang telah dikumpulkan, bahwa antara Sanikam dan Herman tidak sah secara hukum. Sanikam tidak berhak atas kekayaan dari Herman dan hak asuh dari Robert dan Annelies. Saya menolak atas keputusan ini. Annelies tidak boleh dibawa oleh siapapun. Dia adalah anak kandungku. Aku sendiri yang membesarkan dan melahirkannya. Jika kalian berani membawa Annelies, kami lumayan. Annelies segera akan dibawa dari Pelabuhan Surabaya menuju Amsterdam dalam tempo 5 hari. Tidak, saya tidak setuju. Saya suami Annelies. Lihat ini, lihat. Di sini Annelies adalah seorang gadis. Mau kosong kalian orang Belanda bilang jauh. Saat ini Annelies memiliki lagi dari Amsterdam. Putusannya tidak bisa diganggu-gugat. 5 hari kemudian, tiba-tiba tentara Belanda pun datang ke kamar Annelies. Sudah saya katakan berkali-kali ke you, bahwa Annelies bukan anak you. Bagaimana bisa tidak ada hubungannya denganku jika dia lahir dari rahimku sendiri? Banyak omongnya. Kalian yang banyak omong, berdebat tidak tahu diri, dan hanya bisa menghakimi secara sepihak. Annelies anak kandungku. Aku yang melahirkannya sendiri. Kamu pisahkan aku dengan anak kandungku sendiri. Manusia macam apa kalian? Hati kalian ini tidak lebih dari seorang binatang. Berani sekali kamu. Dari tadi saya tidak berbuat apa-apa ke you. Kamu yang banyak tingkah. Aku tidak akan pernah membiarkan kamu mengambil anakku. Itu yang dikatakan. Saya tidak akan biarkan you bernafas lagi. Tidak. Tetapi Annelies melindungi ibunya sendiri, yang akhirnya Annelies pun meninggal dan tentara Belanda itu pergi begitu saja. Bangun, Bangun! Lebih baik aku mati daripada harus melihat mematikan aku. Aku selalu menyusahkan kalian berdua. Aku punya satu permintaan untukmu. Untuk tidak ada penjajahan ini lagi. Jangan tinggalin kita.